tindak pidana penodaan terhadap agama atau penistaan terhadap agama ternyata masih menjadi pembahasan di publik. Tindak pidana ini kadang-kadang juga menjadi perbincangan yang panjang di media massa. Nah, kondisi ini diperparah lagi jika tindak pidana penodaan agama atau penistaan agama ini diikuti dengan tindak pidana lain, yaitu menebar kebencian, ya. Jadi menebar kebencian sebagai delik lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penodaan atau penistaan pada agama. Karena itu, kita akan membahas dalam seri kuliah hukum pidana kali ini apa perbedaannya dan bagaimana penggunaan pasal tersebut. Namun, sebelum menyaksikan lebih lanjut, silahkan Anda yang belum subscribe untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tindak pidana penodaan terhadap agama atau penistaan agama kembali diperbincangkan di ranah media elektronik kita hari ini terkait dengan viralnya kasus Joseph Paul Chang. Tetapi kita tidak membahas itu secara lebih mendalam. Tetapi yang kita bahas adalah pasal atau delik yang mengatur tentang penistaan agama, ya, atau penodaan agama. Kemudian juga ternyata apa yang dilakukan oleh Paul Chang ini diikuti juga dengan delik lain, yaitu menebar kebencian, ya, atau menyebarkan informasi yang mengandung atau yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Itu pasalnya. Nah, menodai agama atau menistakan agama adalah satu perbuatan, ya. Kemudian diikuti lagi dengan perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Itu ketentuan lain di dalam undang-undang yang lain juga. Jadi ada satu perbuatan yang dilakukan. Jadi bisa dikatakan seseorang bisa melakukan satu perbuatan, tetapi ternyata diatur di dalam lebih dari satu undang-undang. Ya. Jadi perbuatan saudara Paul Chang ini, kalau kita sebagai contoh ya, walaupun banyak contoh-contoh lain, dia melakukan dugaan melakukan penodaan agama yang diatur di dalam pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ternyata perbuatan beliau itu juga menabrak Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Jungto, pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya, revisi terhadap Undang-Undang ITE. Nah, kita akan bahas ini dalam 4 bagian. Ya. Pertama adalah tentang bagaimana tafsir pasal 156 huruf A Jungto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan Jungto pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu yang pertama, kita bahas tentang pasal-pasalnya. Bagian kedua nanti kita bicara tentang alat bukti, ya. Alat bukti yang bisa dipergunakan dalam tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebar kebencian. Kemudian nanti bagian yang terakhir kita akan bahas tentang yurisdiksi dan sedikit menyinggung soal ajaran penyertaan terkait dengan tindak pidana menebar penistaan terhadap agama atau penodaan terhadap agama dan menebar
informasi yang mengandung unsur yang bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pasal-pasal tentang penistaan agama dan ujaran kebencian. Penodaan terhadap agama ini ada diatur di dalam pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pasal 156 huruf A ini yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita lihat rumusan pasal ini, maka secara doktrinal, pasal 156 huruf A ini itu termasuk dirumuskan secara formil. Ya, bukan dirumuskan secara material, secara formil. Artinya apa? Sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat, maka pasal ini sudah bisa digunakan. Jadi kalau kita lebih dalam melihat ya, ada beberapa unsur utama dari pasal 156 huruf A ini. Yang pertama adalah unsur kesengajaan. Jadi perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Sengaja berarti punya sikap batin yang jahat untuk melakukan perbuatan yang pada pokoknya itu menimbulkan permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Jadi memang dia dalam pikirannya itu bagaimana perbuatannya itu dan dia menyadarin. Jadi kalau dalam hukum pidana disebut dengan ada keinginan, ada pengetahuan, dan ada kehendak. Itulah dengan sengaja. Jadi memang sikap batinnya jahat. Ya, sengaja dia menimbulkan rasa permusuhan dan menyerang atau menodai satu agama. Jadi memang kalau dalam bahasa sehari-hari memang otaknya memang nggak beres gitu lah ya. Memang sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan itu. Dan dia sudah tahu juga konsekuensi dari perbuatannya itu. Itu yang dimaksud dengan sengaja itu. Yang kedua, unsur kedua adalah dilakukan di depan umum. Jadi di samping memang ada pengetahuan dan ada kehendak bahwa dia ingin menodai satu agama, ya, atau juga dengan maksud supaya orang tidak menganut agama tertentu di dalam poin B di dalam pasal 156A tadi. Perbuatan itu juga dilakukan di depan umum. Jadi kalau kita lihat di ketentuan pasal 156 ini ada di bab tentang ketertiban umum. Jadi dilakukan di depan umum. Ya. Punya sikap batin yang jahat, ya. Yang kedua, ingin menodain agama atau supaya orang tidak menganut agama tertentu, ya. Jadi memang itu sikap batin dia, dilakukan di depan umum. Jadi bukan di dalam ruang privat ya. Bukan antara satu atau dua orang. Jadi kemudian ada ucapan atau perbuatan yang dilakukannya. Jadi ada sikap batin, kemudian dilakukan di depan umum, lalu ada perbuatan yang dilakukan di depan umum. Untuk apa ya? Untuk menodai agama tertentu. Apa sebetulnya tafsir terhadap penodaan? KUHP memang tidak memberikan tafsir itu, apa yang dimaksud dengan penodaan atau apa yang dimaksud dengan penistaan. Ya, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut dalam satu negara. Jadi yang diserang adalah agama, otomatis di dalam agama itu ada penganutnya ya. Di dalam agama itu juga ada kitabnya, ada Tuhannya, ada ajaran-ajaran yang dianut di dalam satu agama tertentu. Jadi itu kompleks ya. Jadi bukan hanya menyerang soal kitab, tapi juga ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu juga ikut masuk di nista atau dinodai. Nah, bentuk penistaan dan penodaan inilah yang dinilai ya bisa mengancam ketertiban, bisa mengancam keamanan, bisa merusak persatuan, bisa mengganggu toleransi, ketertiban, dan kenyamanan orang dalam melaksanakan ibadah atau ajaran agamanya.
Itu lebih kurang tafsir yang bisa diberikan terhadap pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pasal ini masih berlaku ya, sehingga menjadi sumber hukum positif. Kemudian kita beralih ke pasal 28 ayat 2, yaitu tentang menebar kebencian. Jadi menebar kebencian ini beda dengan di pasal 156A ya. Kalau di dalam pasal 156A itu jelas yang menjadi objeknya adalah agama yang dengan segala kompleksitasnya. Tapi kalau di dalam pasal 28 ayat 2 itu yang diserang adalah dia menyebarkan satu informasi. Nah, informasi elektronik tentunya. Kalau yang pertama tadi di depan umum, kalau ini adalah informasi elektronik, berarti menggunakan sarana elektronik. Sarana elektronik itu termasuk juga dokumen elektronik. Karena itu dia ketika membuat satu ujaran kebencian, menyampaikan informasi atau dokumen elektronik itu menggunakan platform. Platform itu bisa media sosial, bisa pesanan ya. Itu juga bisa messaging dan sosial media. Dan informasi atau dokumen elektronik itu bisa menimbulkan atau dapat menimbulkan atau untuk menimbulkan. Jadi bahasanya adalah untuk menimbulkan perasaan atau rasa kebencian atau permusuhan. Ya, berdasarkan suku, agama, ras atau golongan. Nah, jadi kalau kita lihat rumusan pasal 28 ayat 2, ini dirumuskan secara material. Kalau yang tadi adalah formil, ini material. Kenapa? Ada kata-kata menimbulkan permusuhan, kebencian, menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian. Jadi objek yang diserang itu adalah bisa individu dan bisa juga ras. Ya. Jadi karena dia delik material, harus bisa dibuktikan rasa kebencian itu timbul atau tidak. Jadi tidak penting informasi atau dokumen elektroniknya seperti apa, karena tidak dijelaskan. Jadi menyebarkan informasi sepanjang bisa dibuktikan telah timbul rasa permusuhan dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras. Karena itu orang-orang yang diserang dengan informasi elektronik tadi harus bisa dihadirkan juga di pengadilan. Apa bentuk permusuhan atau kebencian yang timbul akibat informasi elektronik yang disebarkan itu. Sementara pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 2016 itu lebih pada mengulang kembali unsur-unsur itu ditambah dengan ancaman pidananya, yaitu paling lama 6 tahun. Jadi yang satu itu di muka umum ya. Yang satu lagi menggunakan platform ya. Platform itu bisa pesanan atau messaging, bisa juga media sosial. Jadi menggunakan dokumen elektronik. Jadi bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk WhatsApp, bisa dalam bentuk status di media sosial. Karena itu dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik itu bisa menimbulkan. Jadi untuk menimbulkan. Jadi menimbulkan. Jadi kalau dia menimbulkan berarti permusuhan dan kebencian itu udah harus ada. Kalau tidak menimbulkan, karena banyak juga informasi elektronik tidak menimbulkan apa-apa di dalam masyarakat. Jadi yang satu dokumen elektronik, yang satu adalah menyampaikan perasaan atau perbuatan di depan umum. Jadi memang ada perbedaan karakteristik antara pasal 156 huruf A sama pasal 28 huruf A. Terkait dengan jenis delik ya, tindak pidana menyebar informasi yang mengandung yang menimbulkan kebencian dan permusuhan serta tindak pidana penistaan atau penodaan pada agama ini digolongkan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Artinya delik biasa tanpa pun ada pengaduan baik dari korban atau dari siapapun, maka Kepolisian Republik Indonesia dapat melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang dugaan tindak pidana ini. Alat bukti tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu alat bukti ya dalam tindak pidana penodaan terhadap agama dan atau menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian di dalam masyarakat. Nah, alat bukti
itu tidak bisa kita lepaskan. Jadi kalau kita menyatakan ada tindak pidana menebar kebencian, ada tindak pidana penistaan atau penodaan agama, maka penting juga kita ketahui apa alat buktinya. Karena kita tidak bisa menyatakan satu perbuatan, oh Anda sudah melakukan penistaan terhadap agama, oh Anda telah melakukan menyebar informasi yang mengandung atau yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Karena perbuatan itu harus dibuktikan. Nah, untuk membuktikan itu harus ada alat buktinya. Nah, alat bukti dalam konteks ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Beberapa kali saya singgung di dalam YouTube saya tentang pasal 184. Yaitu adanya saksi, keterangan ahli, kemudian adanya petunjuk, kemudian ada surat, ya, dan ada yang keterangan terdakwa. Jadi alat-alat bukti ini harus bisa digunakan untuk menyatakan perbuatan itu adalah penodaan atau penistaan. Nah, penodaan dan penistaan ini tentu yang berperan, paling banyak berperan itu nanti adalah saksi. Ya, saksi yang akan menjelaskan apakah ini masuk kategori penodaan, penistaan. Ya, saksi ini bisa dari ahli bahasa, bisa juga dari ahli hukum, bisa juga dari ahli sosiologi untuk melihat, memotret benarkah ya perbuatan tersebut merupakan penistaan atau tidak. Termasuk juga ahli-ahli atau saksi-saksi dari kaum agama yang dinistakan atau yang dinodakan itu. Didengar keterangannya. Dan dia tidak mudah yang membuktikannya. Kenapa bisa jadi perbedaan pendapat soal itu? Karena ini delik-delik verbal ya, delik-delik ucapan. Jadi delik-delik ucapan itu memang agak sulit membuktikannya, apalagi nanti di pengadilan. Yang kedua tentu ada ahli. Nah, tadi itu jadi saksi itu nanti ada saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan, tapi juga akan ada ahli yang akan didengar pendapatnya. Apakah ucapan atau perasaan atau perbuatan itu adalah penistaan agama atau bukan? Nah, tadi itu bisa jadi perbedaan pendapat. Tapi kan ahli tadi dari beragam segmen ya, sosiologi, ahli agama, dan ahli hukum, ahli bahasa. Kemudian di samping itu ya, yang paling penting adalah itu saksi. Kemudian juga kalau ada surat, dokumen, ya, kalau memang itu ada selebaran yang disebarkan, itu bisa juga dipakai sebagai alat bukti. Jadi untuk tingkat penyidikan yang paling banyak berperan dalam membuktikan itu penodaan atau penistaan agama adalah saksi-saksi dan juga ahli, dan kalau ada dokumen ya dokumen. Kalau petunjuk dan keterangan terdakwa itu nanti di pengadilan dipakai sebagai sumber. Jadi terdakwa bisa aja membantah, saya tidak bermaksud untuk menodakan atau menistakan agama. Tuh. Kemudian kalau ditambah lagi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu apa? Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya. Jadi ini juga sebagai alat bukti. Jadi selain yang 5 alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP, juga ada diatur di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu informasi dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Makanya ujaran kebencian atau menyebar informasi yang mengandung rasa kebencian, menimbulkan kebencian, permusuhan, karena diatur dalam Undang-Undang ITE, yang paling berperan alat buktinya nanti adalah dokumen elektronik itu. Jika itu direkam di YouTube, ya YouTube-nya itu, video YouTube-nya itu sebagai alat bukti untuk dianalisis kebenarannya, apakah itu mengandung informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Kalau dia di Zoom, rekaman Zoom, ya itu akan dipakai. Itulah dokumen elektronik. Yang akan dinilai juga oleh siapa? Ya oleh ahli-ahli juga. Ahli bisa jadi beda pendapat soal itu. Tapi juga harus memotret masyarakat kan. Betul nggak itu menimbulkan kebencian atau menimbulkan permusuhan? Jadi masyarakat, wakil-wakil masyarakat juga akan diminta keterangannya terhadap dokumen elektronik itu. Jadi kalau informasi elektronik yang menjadi objeknya ya dokumen elektronik itu. Nah, kalau perbuatan itu ada mengandung kebencian pada penodaan terhadap agama maksud saya, dan juga ada menebar informasi yang menimbulkan kebencian, nah inilah jadi satu perbuatan
diatur dalam 2 undang-undang. Itu tadi yang disebut dengan delik gabungannya. Gabungan tindak pidana, jadi satu perbuatan diatur oleh lebih dari satu ketentuan pidana. Atau dalam bahasa Belanda disebut dengan samenloop ya, delik-delik gabungan atau perbarengan. Jadi bisa aja satu perbuatan diatur oleh lebih dari satu ketentuan pidana. Nanti itu bisa dilihat di video saya. Dalam pembuktian tindak pidana menebar kebencian, menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan, dan juga tindak pidana penodaan atau penistaan agama, karena ini masuk dalam kategori delik verbal. Delik verbal itu delik yang diucapkan ya, yang diucapkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Itu juga akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli. Apakah ini memang sebuah tindak pidana atau ini merupakan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, freedom of speech ya. Bisa aja ada yang menyatakan, oh ini tidak masuk kategori tindak pidana, tapi ini adalah bagian daripada kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tapi ada juga mungkin nanti ahli menyatakan, oh tidak, ini adalah sudah memenuhi elemen-elemen dari pasal 156, karena di situ ada penodaan dan penistaan agama yang disampaikan dengan lisan. Jadi itu bukan bagian daripada kebebasan menyampaikan pendapat. Kenapa? Karena ada sikap batin yang jahat dari si pelaku untuk menyerang ya agama tertentu yang dianut di Indonesia. Jadi kalau kebebasan menyampaikan pendapat itu sikap batinnya bukan untuk menyerang agama tertentu ya, tetapi memang dia menyampaikan pandangannya yang berbeda dengan agama tertentu. Tapi bukan bermaksud menyerang atau bukan maksud melakukan perbuatan yang menimbulkan menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan penganut-penganut agamanya. Itu yang juga akan dilihat oleh para ahli. Jadi kembali kepada asas legalitas yang dianut di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian juga dengan menebar kebencian. Jadi dalam video saya yang lalu, memang pasal menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini nggak mudah membuktikannya. Karena ini delik material. Karena itu harus dihadirkan orang-orang yang menjadi korban ketika informasi yang disebarkan itu menimbulkan rasa kebencian. Jadi karena rasa, bagaimana mengukur rasa? Karena itu orang yang menjadi korban harus hadir. Dan dia mengungkapkan perasaannya. Karena itu memang pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45 ayat 2 ini akan menjadi perdebatan yang sengit. Apakah unsur telah timbulnya rasa pemusuhan dan rasa kebencian itu karena perbuatan seseorang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan atau tidak. Jadi hakim pun akan menilai soal unsur menimbulkan kebencian dan pemusuhan itu telah timbul karena adanya informasi elektronik itu atau tidak. Jurisdiksi dan ajaran penyertaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian. Bagian berikutnya ya, yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang jurisdiksi yang dikaitkan dengan ajaran penyertaan. Kenapa ini saya gabung? Ya, karena memang memiliki keterkaitan. Dalam banyak kasus, ya, ternyata tindak pidana menebar kebencian, terutama menebar kebencian ya, yang menggunakan sarana elektronik, itu bisa terjadi di luar wilayah Indonesia. Jadi pelakunya tidak tinggal di Indonesia, ya. Pelakunya tidak di luar Indonesia. Sementara kita mengenal adanya asas teritorial. Asas teritorial yang diperluas, asas nasional aktif, dan asas nasional pasif. Itu ada diatur di dalam pasal 2 hingga pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau asas teritorial artinya apa? Ya, semua perbuatan pidana yang berada di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia bisa dikenakan. Perluasan asas teritorial.
jika perbuatan pidana itu dilakukan di kapal-kapal berbendera Indonesia atau kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, maka itu juga bisa menggunakan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia berlaku. Nasional aktif, nah nasional aktif itu jika perbuatan pidananya berlangsung di luar wilayah Indonesia terhadap delik-delik tertentu yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi terhadap delik-delik tertentu. Memang di dalam KUHP itu tidak menyebutkan ya, apakah tidak menyebutkan penodaan agama itu sebagai salah satu tindak pidana yang bisa menggunakan ajaran nasional aktif. Karena nasional aktif itu biasanya menyerang kepentingan ya, kedaulatan Indonesia atau simbol Indonesia, misalnya mata uang ya, presiden dan wakil presiden, lambang-lambang negara ya, itu termasuk kejahatan-kejahatan yang bisa dipidana dengan ajaran nasional aktif. Jadi dia memang ada batasan-batasan tertentu ya yang diperbolehkan menggunakan ajaran nasional aktif ini. Jadi tidak semua tindak pidana bisa menggunakan ajaran nasional aktif ya, atau asas nasional aktif. Nah, bagaimana dengan tindak pidana menyebar informasi yang mengandung, yang menimbulkan kebencian ya. Jadi kalau undang-undang ITE itu tidak mengenal jurisdiksi atau ajaran jurisdiksi ya, dimanapun orang bisa melakukan tindak pidana, di luar wilayah Indonesia juga bisa melakukan tindak pidana, tapi yang diserang itu adalah wilayah atau teritorial Indonesia. Jadi undang-undang ITE ini memiliki keunikan ya tentang jurisdiksinya. Jadi kita tidak bisa memakai jurisdiksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kalau kita pakai jurisdiksinya pasal 2 sampai pasal 5, perbuatan menodaikan agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tidak bisa pakai teritorial diperluas, kecuali perbuatan itu dilakukan di kapal-kapal Indonesia atau nasional aktif. Tetapi kalau menebar kebencian ya, menyebar informasi elektronik ya, yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di Indonesia, nah itu tidak mengenal jurisdiksi yang seperti saya sebutkan tadi. Dimanapun itu bisa dilakukan, sepanjang jelas yang timbul permusuhan dan kebencian itu adalah di Indonesia. Jadi karena itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu, atau jungto pasal 45 itu, Undang-Undang ITE itu agak berbeda soal jurisdiksinya. Jadi cybercrime dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki jurisdiksi yang berbeda ya, sehingga siapapun dimanapun yang melakukan perbuatan pidana itu, sepanjang yang diserang adalah menimbulkan kebencian itu di wilayah Indonesia, maka bisalah pakai pasal 28 dan tidak menggunakan asas seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan bagian akhir yang terkait dengan seri kuliah ini tentang penyertaan. Jadi tindak pidana menebar kebencian atau tindak pidana menodaikan agama itu bisa aja dilakukan oleh satu orang. Jadi ajaran penyertaan itu diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 dan ayat 2. Jadi ayat 1 itu bicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, menyuruh melakukan, kemudian berikutnya adalah selain menyuruh melakukan, ada ikut serta melakukan. Ya. Kemudian kalau di dalam ayat 2-nya itu menganjurkan melakukan atau uitloken. Nah, bisa saja dalam tindak pidana menodai agama atau menistakan agama dilakukan oleh satu orang. Tapi bisa juga dilakukan oleh beberapa orang. Bisa juga ada pelaku materialis, ada juga pelaku intelektualis.
Ya, bisa. Jadi kalau menyuruh melakukan berarti yang melakukan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang menyuruh lah yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia ikut serta berarti ada aktor-aktor yang lebih dari satu melakukan tindak pidana. Tapi kalau menganjurkan tindak pidana berarti ada intelektual. Ada aktor intelektual dan ada aktor materialis. Jadi aktor materialis inilah yang tampil di permukaan, yang melakukan menyerang agama tertentu, kelompok tertentu, menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau pemusuhan, tapi sebetulnya di belakangnya ada aktor intelektualis yang tidak terpotret, tapi kita fokus pada pelaku materialis. Tapi di belakangnya ada pelaku, itu yang kita sebut dengan aktor intelektualis tadi yang tidak bisa ditangkap oleh media. Tapi sebetulnya jika dilakukan penyidikan secara mendalam, secara intelijen, ya, menggunakan sarana-sarana intelijen, ketahuan, ternyata aktor intelektualisnya ini. Jadi itu penting juga untuk melihat ya kejahatan-kejahatan terhadap penistaan agama, karena penistaan agama, penodaan agama itu masuk dalam kejahatan ketertiban umum yang biasanya ada aja aktor intelektualis yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Saya pikir ini ya, teman-teman, sobat-sobat hukum pidana, semoga seri kuliah hukum pidana kali ini memberikan nuansa yang lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Dan jangan lupa jika Anda menyukai channel ini, untuk like ya. Jika tidak menyukai, Anda boleh dislike. Dan jika ada komentar, pertanyaan, atau saran, bisa mengisi di kolom komentar. Demikian dan salam hukum pidana.